Oke, aman berarti ya? Insya Allah aman. Sip. Kita lanjut izinkan saya untuk memperkenalkan 5 unsur dari ilmu akupuntur. Ini adalah sebuah konsep pengobatan dari ilmu akupuntur. Oke, sebelumnya kita bahas dulu ini ya Teh Rina ya. Ada dari Kak Indri. Halo Kak, saya suka ngamuk sama anak. Gimana solusinya? Insya Allah kita akan bahas di belakang ya Kak ya. Cuman dipastikan bahwa bisa jadi level energi kita sedang ada di poin 150. Itu alasan kenapa kita rasanya kok pengen ngereog ya, kok pengen ngamuk ya gitu. Apakah anak yang benar-benar salah atau kita yang sedang drop energinya? Oke, saya izin lanjutkan. Di 5 unsur ini, di dalam tubuh kita ada yang namanya 5 unsur. 5 unsur ini, pertama ada unsur kayu, yang kedua ada unsur api, terus ada unsur tanah, unsur logam, dan unsur air. Dan kelima unsur ini mewakili organ di dalam tubuh kita. Unsur kayu mewakili liver dan kandung empedu. Unsur api mewakili jantung dan usus kecil. Unsur tanah mewakili limpa dan lambung. Unsur logam ini mewakili paru-paru dan usus besar. Kemudian unsur air ini mewakili ginjal dan kandung kemih. Dan kelima unsur ini mereka saling bahu-membahu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Unsur kayu akan memberi energinya pada unsur api karena kayu adalah ibu dari unsur api. Unsur api adalah ibu dari unsur tanah. Unsur tanah selalu memberikan energinya pada unsur logam, dan unsur logam akan memberikan energinya pada unsur air. Dan di sini kita lihat ada yang namanya garis panah ya, di mana unsur kayu, liver, dan kandung empedu ini dia sifatnya membatasi dari limpa dan lambung. Limpa dan lambung sebagai pembatas dari kerja dan unsur air yaitu ginjal dan kandung kemih. Maka di sini mereka saling berhubungan. Itulah alasannya kenapa ketika teman-teman datang bertemu dengan saya, terus bertanya, "Teh, bisa nggak yang diobatin lambungnya aja?" Saya jawab, bisa, nggak bisa. Bisa ya berarti kita fokus pada keluhannya saja, tapi tidak bisa karena bisa jadi penyebab lambung kita melemah itu adanya dari unsur yang lain. Tuh. Kalau ada yang bingung, Teh kayaknya kecepetan, itu terlalu abstrak, boleh langsung chat aja ya teman-teman ya. Kita santai aja. Bismillah. Oke, jadi prinsip dari self-healing itu apa? Self-healing ini pertama, sehat, wujud dari keseimbangan. Tadi ya, dari 5 unsur tadi. Yang kedua, semua akibat, ada penyebab, dan ada solusi. Insya Allah. Maksudnya apa, Teh? Sehat wujud dari keseimbangan. Jadi ketika satu unsur sakit, unsur tanah sakit, bisa jadi dia akan mengganggu unsur yang lainnya. Atau unsur kayu, dia kehilangan energinya, dan dia akan mengganggu unsur yang lainnya, sehingga mengganggu keseimbangan dari fungsi tubuh. Dan apapun yang terjadi pada tubuh kita, apakah itu keluhan secara fisik atau bentuknya emosi yang muncul, itu semua adalah karunia yang diberikan Allah pada kita agar kita lebih aware, agar kita lebih peduli terhadap apa? Terhadap alarm dan apa-apa yang terjadi pada tubuh kita. Oke. Dan setiap unsur tadi memiliki keluhan khusus yang kita bisa pelajari di malam hari ini. Yang pertama, keluhan khas organ dari elemen api. Khasnya apa? Debar-debar, nyeri dada, dada panas, susah tidur, banyak mimpi, demam, nyeri perut bawah, banyak keringat. Nah, jika ini terjadi, bisa jadi level energi dari usus dan jantung sedang melemah. Teman-teman bisa mengembalikan fungsi fisiologis dengan cara apa? Dengan cara
memberikan stimulasi pada titik akupuntur. Titik akupunturnya yang gimana? Titik akupunturnya adalah sebagai berikut. Di sebelah di tangan, dia ada 2 jempol jaraknya dari pergelangan tangan. Boleh teman-teman raba. Di situ ada kayak urat ya, atau tendon kalau bahasa medisnya. Dan di tengah-tengahnya ada titik yang namanya perikardium 6. Ini adalah titik dari unsur api yang bisa teman-teman pijat ketika mengalami keluhan debar-debar, nyeri dada, dada panas, susah tidur, banyak mimpi, demam, atau mungkin nggak sampai demam, hanya hareeng ya kalau orang Sunda bilang tuh sumeng. Nyeri perut bawah, atau banyak keringat. Ini boleh dicatat keluhan khas organnya. Dan ini bisa terjadi ketika apa? Apakah kecemasan itu yang mengganggu dari kerja organ, atau dari fisiknya yang stres, misalnya karena cuaca, terlalu lelah, atau dari kurang makan dan minum juga bisa. Oke, dan di mana titiknya? Titiknya ada di tangan sebelah sini. Kemudian, aman teman-teman? Ini dari unsur api ya. Kemudian, Teh Rani, ya, boleh dikasih lihat itu di mana untuk titiknya? titiknya ada di sini Teh. Nah, jadi di tangan sini 2 jari dari pergelangan, garis pergelangan tangan turun 2 jempol ya. 2 jempol ke sini, di sini, tepat di tengah-tengah. Ini gambarnya sebelah sini. Oke. Dan kapan saja titik ini bisa dipakai? Ketika teman-teman merasa cemas, atau ketika teman-teman merasa adanya keluhan fisik yang seperti saya paparkan tadi. Oke, yang kemudian kita lanjut ke keluhan khas organ dari elemen tanah. Yang pertama, mual muntah atau kembung. Ini biasanya kasus dinamakan dengan GERD. Gastroesophagus reflux disease. Gastro itu dari lambung, esophagus itu adalah saluran yang menyambungkan dari mulut ke lambung. Reflux adalah gerakan balik ke atas, disease adalah penyakit. Jadi penyakit di mana kondisinya adanya reflux dari lambung ke esofagus. Yang kemudian ada nyeri ulu hati, biasanya menetap, panas, rasanya ngebagel, atau nyerinya nggak hilang-hilang. Bisa juga sariawan, mengantuk, mudah mengantuk, diam dikit, ngantuk. Atau lagi ngobrol, tiba-tiba hilang kesadaran, ngantuk, itu bisa. Yang keenam, salah makan sedikit, diare. Kemudian ada juga udem. Udem ini adalah kondisi di mana adanya pembengkakan yang harusnya cairan itu ada di dalam sel, dia malah keluar ke antar sel. Ciri khasnya apa? Jika teman-teman pijat, dia akan menghasilkan sebuah lekukan ya. Lekukan, kalau bahasa medisnya itu namanya pitting. Tuh. Terus grade berapa, 1, 2, 3, tergantung berapa detik dia kembali seperti kondisi semula. Kemudian dari kondisi khas organnya elemen tanah ini, gampang capek, mageran, kepala berat, kalau ngobrol inginnya teh disenderin gitu ya. Terus yang terakhir adalah mulut manis, padahal nggak makan apa-apa, tapi mulutnya asam manis gitu. Dan ini teman-teman bisa kembalikan fungsi fisiologisnya dengan apa? Dengan memberikan stimulasi pijatan pada titik stomak 36 atau kode dari WHO-nya itu ST36. Dia berada di 4 jari di bawah tulang lutut di sebelah kanan atau bagian luar tulang betis. Boleh diraba, ditemukan, dipijit, ada yang rasa pegel atau linu. Nah, berarti di situ titiknya udah tepat. Oke, kemudian kita masuk ke keluhan khas organ dari elemen logam. Bisa dicatat, yang pertama khasnya apa? Batuk sesak. Yang kedua asma.
yang ketiga sembelit, lalu alergi, terutama alergi kulit ya. Hidungnya kering, mudah masuk angin, lendir, dan hidung mudah mampet. Ini khasnya elemen logam jika dia kehilangan dari energinya, low energy. Dan khasnya apa dari elemen logam? Emosinya terjebak dalam ruang kesedihan. Oke. Kemudian di mana pijitnya? Pijitnya ada di unsur logam, yaitu large intestine 4. Dia ada di sini ya, kalau teman-teman lihat tangannya, kemudian ibu jari ini didekatkan, di sini akan ada yang paling gembung. Nah, di situ tempatnya. Bisa dipijat jika teman-teman mengalami keluhan khas seperti yang tadi. Kemudian dari keluhan khas organ elemen air, sakit pinggang, telinga berdenging, kurang pendengaran, beser, sedikit-sedikit pengen ke air, minumnya dikit tapi ke airnya bisa 3 kali. Gitu. Gangguan reproduksi, apakah kalau di laki-laki bentuknya menjadi impoten, kalau di perempuan gangguan menstruasi, apakah jadinya kurang atau mensnya sedikit atau bahkan tidak mens sama sekali. Kemudian telapak kaki terasa panas, dingin area pinggang bawah. Nah, ini adalah keluhan khas organ dari elemen air. Dan ini semua adalah sebuah sinyal yang diberikan oleh tubuh bahwa energinya ada yang terganggu berdasarkan unsurnya. Bukan hanya secara organ, tapi bisa juga alarm itu menyala dalam bentuk emosi tadi, kecemasan tadi yang membuat alarm secara fisik ini menyala. Itulah yang akhirnya kita sebut dengan psikosomatis. Kita bisa mengobati dari psikonya, kejiwaannya, dari emosinya. Kalau teman-teman pernah bilang, ya udah yang sabar aja. Tapi gimana cara sabar? Misalnya gitu ya. Dan atau bisa juga teman-teman mulai dari hal yang termudah, yaitu apa? Kita pulihkan energi secara fisiknya. Oke, sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Nanti bisa dapat rekamannya enggak ya Teh? Soalnya nggak bisa catat. Insya Allah bisa Teh. Nanti kita share rekamannya ya. Oke, aman ini aman? Teh, punten Teh, selamat malam. Selamat malam Teh Winda. Insya Allah. Ini Teh untuk tadi agak kurang jelas di mana titik untuk apa namanya elemen logam Teh. Kalau misalkan terganggu itu kita tekannya di bagian mana Teh? Tadi agak kurang ini Oke, jelas. saya ulangi ya. Makasih Teh. Elemen logam itu ada di sebelah sini, di tangan. Jadi kalau Teteh cari itu ada di punggung tangan, dia ada di puncaknya sini. Jadi deket ujung dari ini ya, lekukan ini, tapi mepet ke area tulang. Oke, di daerah sini. Biasanya di sini kalau dipijit agak linu. Rada linu, rada pegel. Nah, pijit aja daerah situ. Oke, dari unsur air, kita bisa pijat di mana? Pijat di KI 3. Kidney 3 itu ada di belakang mata kaki. Kalau teman-teman raba, mata kaki bagian dalam ada puncak dari mata kaki ke belakang sampai ada lekukan ya. Lekukan pas di perbatasan tulang. Disitulah titik dari kidney 3 ini adalah titik yang istimewa karena dia biasa dipakai untuk manfaatnya adalah untuk menyeimbangkan unsur yin dan yang dari tubuh. Jadi kalau misalnya ada yang lemah, dia otomatis menguatkan, tapi kalau dia berlebihan, dia otomatis akan meregulasi energi. Oke, saya lanjut dulu ya. Kemudian terakhir dari elemen kayu, khasnya apa? Sakit kepala, mata perih berair, nyeri daerah iga,
kayaknya tuh apa ya, ada yang ngeganjel, nyeri tapi di dalam iga gitu. Terus nyeri perut area sisi atas, kesemutan atau kram, mau di pagi-pagi, mau malam-malam, ini biasanya, atau habis duduk lama gampang banget kesemutan. Berarti elemen dari kayunya energinya sedang turun. Kemudian yang ada mulut pahit, rasanya kok pahit ya, padahal nggak minum apa-apa, nggak makan apa-apa, sering banget mulut pahit. Udah makan nggak hilang-hilang pahitnya. Dan terakhir sampai hilangnya nafsu makan. Di mana nih elemen kayu ini biasanya disabotase oleh emosi apa? Emosi kesal, marah, bete, atau bahkan dendam. Dan di mana agar kita bisa meregulasi rasa marah, bete, dendam tadi, kita bisa menstimulasinya dari titik liver 3. Titiknya ada di kaki, di antara ibu jari kaki dan jari kedua, teman-teman bisa raba di ujung sudut tulang. Jadi kalau ini di sudut antara apa ya, ini pertemuan jari 1 dan jari 2, jari ibu jari dan jari telunjuk dari kaki, ini tarik lagi ke atas. Itu biasanya kalau lagi sakit kepala, linu juga di situ. Karena energi dari liver ini, sungainya bermuara di puncak kepala. Gitu. Oke, Terina, sepertinya banyak nih yang mau didiskusikan. Boleh dibacakan, Teh? Oke, sebelum dilanjut ya, kita ada beberapa pertanyaan. Kita lihat dulu dari yang dari Kak. Kita baca dulu dari Kak Indri kali ya, Kak ya. Tadi kita jawab dulu. Jadi kalau saya suka ngamuk sama anak, gimana solusinya? Pertama, kita redakan dulu emosinya dengan apa? Cara termudah yaitu dengan menguatkan atau memulihkan fisiologis dari tubuh. Dan cara yang termudah adalah dengan menekan titik dari liver 3. Setelah emosinya terregulasi, setelah emosinya turun, barulah kakak boleh bertanya pada anak atau boleh ngomong sama anak. Pokoknya kalau emosinya belum, ngumpet dulu aja, pijit dulu aja titiknya. Oke, lanjut Rina. Dari Teh Winda nih. Selamat malam Teh. Cara menjaga kelima unsur tersebut gimana Teh katanya? Cara menjaga kelima unsur tadi. Kalau kita ikutin segitiga dari Pak Maslow ya, kita penuhi kebutuhan diri sebagai manusia. Karena bisa jadi yang menyabotase kita itu bukan hanya kita kurang makan, atau bisa juga karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi, apakah dari apresiasi, apakah rasa amannya, atau mungkin yang membuat kita menjadi drop energinya karena kita kurang belajar, gitu Teh. Dan kalau dari ilmu akupuntur, bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, kita bisa makan. Yang kedua, penuhi rasa. Rasa ini kalau di ilmu akupuntur sangat spesifik ya. Unsur logam selalu mencari rasa pedas. Unsur air selalu mencari rasa asin. Unsur dari kayu selalu mencari rasa asam. Unsur dari api dia selalu cari rasa pahit. Dan dari unsur tanah dia akan mencari rasa manis. Itu alasannya kenapa ketika seseorang energi lambungnya melemah, ada yang suka kayaknya mah es krim enak ya. Itu artinya badan sedang mencari shortcut atau dia mencari cara terinstan untuk kembali menaikkan level energinya. Dan yang awalnya tadi apakah sedang murung, bete, marah, terkunci dalam level energi yang rendah, dengan bantuan rasa tadi, fisiologis badan kembali pulih, kita bisa masuk ke level energi minimal netral atau bahagia. Gitu. Semoga menjawab. Oke, ini ada lagi Teh Rani dari Kak Heni. Ini semua keluhan buat yang low energy aja ya Teh. Dipijitnya berapa kali Teh baiknya katanya. Dipijitnya berapa kali? Kalau pakai batas minimal itu 30 kali per titik. Bisa dipijat, bisa di tapping, atau melakukan bahasanya ditotok ya. Jadi kita tekan selama 3 detik, 1, 2, 3, lepas. Itu hitungannya 1.
1, 2, 3, lepas. 2, 1, 2, 3, lepas 3. Itu bisa dilakukan 30 kali. Atau ketika kita sedang santai, bahasa Sundanya menyalse ya, sedang santai, kita bisa menikmati setiap pijatan antara 5 sampai 10 menit tergantung teman-teman bisa memijatnya. Atau kalau ada orang yang bisa dimintai memijat, mintalah bantuan orang. Oke. Selanjutnya nih Teh. Eh, Kak, yang dipijit bagian mana ya buat kurangin marah? Nah, ini yang masih saya share screen di titik liver 3. Dia ada di kaki, di punggung kaki tepatnya. Bisa diraba, itu biasanya linu sih ya. Rasanya tuh kayak pegel, atau ketika dipijit tuh ada sensasi linunya. Insya Allah ketika energi liver ini pulih, dia bisa menjaga kembali keseimbangannya, energi kita akan naik kembali. Kita tidak lagi terjebak di ruang kemarahan. Oke. Satu lagi nih Teh. Teh maaf, oh tadi sinyalnya rasa oh rasa masing-masing organ boleh diulang nggak? Oh tadi mungkin lagi pembahasan organ. Teh Dian ada kendala dari jaringannya Teh Rani gimana ini? Oke, kita ulangi ya. Dari unsur kayu, dia akan mencari rasa asam. Misalnya, rasanya tuh capek, kesel, kok ingin marah ya. Apa yang terlintas dalam pikiran? Mixwell lemonade enak kali ya. Karena apa? Rasa asam akan membantu membooster energi dari liver, dan liver akan mengelola emosi marah. Liver akan kembali menaikkan level energinya, dan kita tidak lagi terjebak di dalam ruang kemarahan. Liver dengan rasa asamnya, kemudian unsur api dengan rasa pahitnya, rujak mangga muda teh, betul sekali, itu ada kombinasi rasa. Biasanya mangga muda kayaknya enak pakai apa teh? Kalau teteh Bunda Cida ini biasa ngerujaknya pakai apa teh? Apakah dengan cengek itu apa ya? Iya, cabe ya. Cabe digulain ya. Nah, kalau digulain berarti ada unsur Ada tanah ada di minyak. sana. Kemudian kalau kayaknya mah aku mah enggak teh, maunya rujak mangga mudanya itu gula aren sama sambal, berarti sama cabe ya. Dikasih garam enggak teh? Kalau dikasih garam artinya unsur air sedang mencari rasa asinnya. Tadi sambalnya, rasa pedasnya sedang dicari oleh unsur logam. Kemudian gulanya dia dicari oleh unsur tanah. Dan satu lagi, rasa pahit, contohnya apa? Pernah ketemu nggak sih seorang sahabat yang suka banget makan paria? Padahal itu pahit, tapi kata dia, aduh menikmat ini makanan surga. Masya Allah, katanya gitu ya. Karena apa? Jantungnya sedang dalam kondisi hiperaktif. Bagaimana cara dia menyeimbangkan energinya dengan mencari rasa pahit? Kadang-kadang bentuknya kalau di lalapan Sunda itu daun pepaya. Daun pepaya dicocol ya, dicocol pakai sambal. Berarti di situ ada kombinasi rasa, ada unsur dari jantungnya minta didinginkan, diseimbangkan. Sambalnya itu misalnya ada gurih dan pedas, berarti ada unsur air yang ingin dikuatkan dan unsur logam yang ingin dikuatkan. Gitu teman-teman. Ini ada jelas nggak? Jelas nggak? Bismillah. Oke, tadi. Jadi, hal yang termudah adalah apa? Ketika kita ingin memulihkan kecemasan itu, kita kadang semakin kita paksa pikiran kita, semakin pikiran kita tuh nggak bisa diatur gitu. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak positif, 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 tapi dah anggar we takut gitu, dah anggar we takut. Tetap aja ngerasa takut, tetap aja ngerasa kayaknya aku nggak bisa, kayaknya aku nggak bisa. Bisa jadi masalahnya itu bukan di pikirannya, tapi adanya stuck atau adanya kita terjebak di energi tertentu, akhirnya kita selalu berada di ruang ketakutan.
di ruang kecemasan dan bagaimana caranya untuk kembali memulihkan atau menurunkan intensi dari emosi cemas adalah dengan mengembalikan fisiologis dari tubuh. Setelah kita bisa memulihkan energi, ini biasanya alarmnya agak kalem, kayak yang awalnya cemas kayak, oh iya sih takut, tapi bisa lah, berarti kita sudah naik ke level berani misalnya ya, atau ada level keinginan, coba aja dulu lah, gagal belakangan misalnya kayak gitu. Dan ini alasannya kenapa ketika orang Cina ya, orang Chinese itu kalau sebelum rapat, ini rahasia, sebelum rapat beliau selalu menyelenggarakan makan terlebih dahulu. Karena makan akan memberikan energi pada tubuh kita. Ketika level energi kita di atas, kita bisa rapat dengan bahagia gitu. Kalau kita, biasanya orang Indonesia, kita rapat dulu baru makan. Itu yang membuat kadang-kadang rapatnya nggak selesai. Atau akhirnya malah debat kusir. Masing-masing terjebak dengan energi level yang rendah, dan emosinya ya di ruang itu-itu aja. Oke, pernah banget, Masya Allah. Makasih jelas teh, sip, Alhamdulillah. Cukup jelas teh, Alhamdulillah. Berarti kalau misal tiba-tiba pengen manis, asam, atau pedes, ikutin aja ya teh untuk booster organ. Iya, betul banget. Jadi kalau misalnya pernah dengar ini nggak? Ngidam. Dulu saya pernah ketemu seorang sahabat, beliau sering bilang gini, hayu, bahasa Sunda itu, hayu kita makan di Cuanki Serayu. Sampai sekarang saya belum pernah nyoba. Kenapa yang disebutnya adalah Cuanki Serayu? Karena di situ ada rasa gurih yang pas, di situ ada rasa manis yang pas, cuka yang pas. Begitu dikasih misalnya cuanki Mang Asep dengan takaran bumbu yang beda, begitu dimakan, bukan ini. Karena apa? Badan di pusat informasi kita di otak itu, badan lagi butuh booster energi, levelnya asinnya segini, manisnya segini, asamnya segini, pedesnya segini. Di mana dicari dari pusat informasi ini, dan akhirnya ditemukanlah Cuanki Serayu. Itu yang akhirnya kita bilang dengan ngidam. Jadi ngidam itu bukan ngadi-ngadi ya, bukan ngada-ngada, apalagi kalau ibu hamil. Karena dalam kehamilan itu ada proses yang kompleks, badan harus mempertahankan keseimbangan, bukan hanya kesehatan ibu, tapi juga suplai nutrisi untuk janin. Makanya ketika seorang ibu hamil itu nutrisinya agak-agak kurang terpenuhi, apa yang muncul? Emosi itu, apakah jadi marah, gampang sedih, atau jadinya gampang cemas. Level energinya sangat mudah terkuras karena ada dua kehidupan yang harus ditopang. Masya Allah, hidup ibu hamil. Oke. Dan malam hari ini bukan hanya, saya ingin mengajak teman-teman, bukan hanya bagaimana cara kita untuk bisa memulihkan fungsi tubuh secara fisiologisnya dengan pijatan tadi atau dengan makanan, tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit masuk ke ruang dalam diri teman-teman untuk bisa memetakan apa sih sebetulnya yang benar-benar membuat saya cemas. Oke. Jadi, bagaimana caranya? Berjeda. Mari kita berjeda. Berjeda adalah apa? Berjeda adalah sebuah cara kita memberikan ruang, waktu untuk diri agar bisa kembali menata energinya. Ini, dan kita secara alamiah akan selalu mencari yang namanya berjeda. Misal, ketika kita sudah merasa bising dengan dunia luar, rasanya apa? Kayaknya aku butuh sendiri deh. Itu tanda bahwa level energi kita sudah mulai tersabotase dan badan butuh waktu untuk memulihkannya. Tapi kadang kita kayak, nggak bisa, aduh ini sibuk banget segala macem gitu ya. Atau
Sebetulnya Allah dengan Rahman dan Rahimnya sudah memberikan kita peluang, kita dipaksa berjeda sehari itu 5 kali dalam apa? Dalam sholat. Di perang Khandaq, Rasul mengisyaratkan pada Bilal, "Ya Bilal, arih Nabi sholah. Ya Bilal, ayo kumandangkan azan. Istirahatkan kami dengan sholat." Berjeda itu untuk apa sih? Berjeda adalah untuk kita bisa kembali mendengarkan suara pikiran kita, suara hati kita, atau ada kepingan puzzle apa di masa lalu yang dia masih tertumpuk di ruang alam bawah sadar. Berjeda ini juga bisa kita gunakan untuk apa? Kita kembali menyelami apa sih ide-ide yang ada di kepala, tapi dia masih berantakan. Oke, ini coba mana dong reaksinya, apakah teman-teman masih bersama saya? Karena ini banyak yang off cam. Minta Masih reaksinya teh. dong. Masih teh. Teh, Masya Allah, hatur nuhun. Mana nih reaksinya? Oke, Teh Winda. Masih berjeda teh. kita bisa mengenali diri. Kita nanti akan mulai scanning dari kepala, kemudian menemukan penyebab sebenarnya apa sih yang membuat saya cemas. Kemudian, mari kita pulihkan energi. Oke, teman-teman, siap belajar? Boleh teman-teman mengambil posisi yang nyaman, apakah mau menyender atau duduk tegak, bebas. Yang penting santai, rileks, kemudian letakkan tangan kanan di dada teman-teman. Tangan kiri ada di perut teman-teman. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari hidung kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tarik nafas, kembungkan perutnya. Buang perlahan. Tarik nafas. Izinkan nafas ini menjadi nafas yang memulihkan. Tarik nafas panjang. Buang pelan-pelan. Bagus. Mari kita mulai mengamati. Kita mulai mengenal diri. Apa yang sebenarnya sedang saya rasakan secara fisik, emosi, dan pikiran. Kita mulai dari kepala. Ada apa di kepala ini? Adakah sensasi berdenyut, pusing, atau mungkin sekarang terasa lebih enteng? Kita turun ke leher, apakah di situ ada ketegangan? Atau ada sesuatu yang nyangkut? Oke, dirasakan saja, diamati saja. Karena ini adalah proses mengenali diri lebih dalam. Turun ke dada. Ada sensasi apa di situ? Apakah detak jantung saya cepat, lambat, atau mungkin sekarang menjadi lambat? Dengan nafas ini, tubuh saya menjadi rileks kah? Bagus. Dan sekarang kita turun ke tangan. Ada sensasi apa di jari-jari? Hangatkah? Di tangan kanan, apakah merasakan detakan jantung? Gerakan paru-paru? Oke, dan kita sekarang turun ke perut. Ada rasa apa di sana? Nyeri perut bawah kah? Tidak ada. Nyeri pinggang kah? Ada. Apakah sudah berkurang atau semakin bertambah? Diamati saja. Kemudian kita turun ke area otot paha. Apa yang dirasakan di sana? Suhunya,
Apakah di situ ada getaran, denyutan, atau rasanya kok pegel ya? Cukup diamati saja. Sekarang turun ke lutut. Kemudian turun ke betis. Apakah di situ ada yang pegal? Ada tempat di tubuh kita yang ingin disentuh, ingin dipijit, atau rasa linu mungkin. Pergelangan kaki sampai jari-jari kaki. Apa sensasi yang teman-teman rasakan? Oke, tarik nafas panjang, buang pelan-pelan, dan amati kembali apa perasaan yang saya alami sekarang. Apa perasaan yang benar-benar sedang saya alami sekarang? Oke, bagus. Tarik nafas, hembuskan perlahan, tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. Proses mengenali diri selesai. Silahkan buka mata perlahan. Hadir penuh di saat ini, amati lingkungan sekitar, dan jika ada yang butuh minum, silahkan untuk mengambil minum agar kita bisa kembali mengalirkan energi. Oke, ada yang mau cerita? Apa pengalamannya ketika tadi kita mulai mengenali diri? Ada yang mau on mic juga boleh? Mungkin dari saya dulu ya, Teh Rani. Boleh banget Teh, Mangga. Yang tadi saya rasakan setelah dari tenggorokan ke dada, napas di bagian dada itu tiba-tiba jadi cepat banget, jadi deg-deg. Terus setelah selesai, terus tiba-tiba timbul rasa sedih yang kayaknya teh nggak tahu itu teh kenapa gitu, jadi tapi tiba-tiba langsung ada aja gitu. Nah Ada itu tiba rasa sedih. Oke, dicatat dulu saja. Tidak usah di apa-apain. Catat dulu saja. Rasa sedihnya kayak apa Teh? eh, kayak tiba-tiba aja gitu teh, kayak nggak tahu penyebabnya apa gitu, tapi tiba-tiba timbul sedihnya tuh kayak nggak tahu gitu gimana ngejelasinnya tuh susah gitu teh, tapi tiba-tiba aja rasanya gitu datang. Oke, karena ketika kita tiba-tiba sedih, apakah memang ada momen di masa lalu kepingan puzzle yang belum selesai? Atau Teh Rina belum makan? Akhirnya apa? Terjebak dalam energi ruang kesedihan. Gitu. Ada lagi nggak yang mau sharing nih? Apa yang tadi didapatkan ketika scanning mengenali diri ini? Ya mungkin dari saya teh, Hmm? ya dari saya tadi pas pertama kali apa ya tarik nafas itu rasanya eh kayak mengalir banget, terus sampai ke leher, itu lehernya kerasa kayak tegang gitu loh teh, lehernya tegang gitu pas menganalisa di bagian leher. Kemudian pas tadi Mina juga mulai ke bagian apa ya, di paha apa gitu, ke betis, itu nggak tahu kenapa kayak seperti gelisah seperti itu kayak tiba-tiba gitu, itu yang dirasakan. Wah, Masya Allah. Dan itu bisa gelisah itu bisa digambarin lagi nggak, Kak Em, Indah? itu teh gelisahnya juga kayak bingung juga ya, jadi kayak ini aja kakinya kayak gerak-gerak gelisah kayak gitu rasanya teh Nah, gitu. dan Heeh. uniknya, tubuh kita itu tidak akan lupa dengan memori yang pernah terjadi. Apakah Kak Winda pernah, misal ya, maaf, dicubit kah, dipukul,
atau ada sesuatu yang ketika emosi tertentu, Kak Winda selalu memegang area kaki dan paha misalnya. Hmm. Akhirnya apa? Saat Kak Winda mulai mengenali diri, mereka ngasih sinyal, tolong dong regulasi energi yang stuck di sini. Apakah Hmm. ada emosinya atau memorinya yang belum terintegrasi, dia tertimbun di ruang alam bawah sadar, tapi dia selalu mengganggu kakak di hari ini. Dan ini insya Allah eh, kita bisa bahas lebih panjang lagi ya di lain kesempatan gitu. Oh, apa ada lagi nggak Kak yang ini? Apakah tadi ketika paha itu bergetar, kakak panik nggak? Em, panik enggak sih teh, cuman lebih ke apa ya, bingung aja gitu kan, kenapa tiba-tiba seperti itu teh, cuma nggak sampai panik banget nggak gitu, cuma lucu aja kayak gelisah aja gitu teh rasanya. Ada sensasi yang lucu ya. Ada Iya, ada sinyal dari dalam yang kita teh itu teh apa gitu ya kalau iya, iya, bener bener Oke. teh. Terima kasih sharingnya Kak Winda. Terima kasih teh jawabannya. Mangga Teh Meli langsung Bismillah, Tera nih mau sharing. mangga. Saya teh eh, adalah pasien GERD anxiety yang setiap hari selalu merasa cemas teh. Ya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai eh apa ya, sembuh betul belum, tapi sudah mulai menyadari bahwa itu adalah cemas gitu. Jadi misalkan ketika ada sensasi muncul yang apa ya, kayak berdebar, kayak yang apa, gak puguh rasa gitu ya kata orang Sunda mah. Saya pikir itu kan dulu saya mikir itu adalah apa reaksi tubuh gitu ya. Saya sakit apa ini ya? Aduh saya apa ya sakit jantung atau saya apa itu gitu. Dulu gitu cemasnya itu. Dulu mas sering banget apa ke dokter IGD gitu ya. Karena merasa bahwa saya merasa punya sakit berat gitu. Tapi sekarang udah mulai oh enggak ini adalah cemas. Ini kecemasan yang sedang saya alami gitu. Jadi itu tuh ketika saya sadar bahwa saya sedang cemas, itu si level cemasnya sedikit-sedikit bisa menurun teh. Masya Allah. Dan Dan biasanya itu apa yang Teh Meli lakukan ketika cemas itu lagi menyeruak gitu ya? itu tadi nafas dari perut, Sur- napas pelan-pelan dari perut gitu. Apa? Napas pakai perut ya teh? Ya, nafas pakai perut. Napas pakai perut gitu. Terus yang apa? Pelan-pelan gitu sambil ini cemas, kamu nggak apa-apa gitu. Terus ya tadi kayak Terani bilang, apa ya? Saya belum makan kali ya gitu. Jadi otomatis langsung nyari apa yang tubuh saya butuhkan gitu daripada saya nyari apa eh penyebabnya gitu. Kalau dulu kan, aduh gimana ini tuh saya teh mau mati gitu. Kan kalau Masya pasien GERD gitu ya, mikirnya tuh, Allah. mikirnya tuh kalau ada apa-apa kerasa tuh pasti kayak saya mau mati. Mungkin mungkin Inikah ada saatnya teman-teman gitu ya Teh? gitu. Bisi ada teman-teman di sini yang apa, maksudnya sepengalaman sama seperti saya gitu. Maksudnya kita ubah apa mindset kita bahwa itu tuh sebetulnya adalah kita merasa cemas. Kadang kita teh nggak tahu itu teh cemas karena apa teh. Nah, Ojol-ojol cemas weh gitu. Nah itu teh nggak ngerti, belum menemukan karena apanya teh belum tahu gitu. Ojol-ojol asal merasa cemas nggak puguh gitu. Masya Terus ya Allah. itu, ya itu tuh untuk yang apa pasien GERD seperti saya itu eh sharingnya gini loh, jangan putus asa. Masya Allah, ya bener. Iya, kadang kan gini, udah berobat ke sana kemari tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu ya teh. Tapi berjalannya waktu, kita menemukan orang yang tepat untuk curhat, orang yang tepat untuk berobat gitu. Apa? Yang ngasih kita afirmasi positif, ngasih kita masukan-masukan
yang memberdayakan kita. Nah, itu tuh yang eh, menguatkan kita gitu. Jadi butuh proses yang cukup lama untuk bisa jadi seperti ini gitu. Untuk bisa menyadari bahwa ini tuh cemas, bukan sakit berat gitu. Itu aja dulu yang saya pegang sekarang gitu. Jadi alhamdulillah sekarang apa sakit fisiknya udah mulai berkurang teh, nggak kerasa lagi berdebar, nggak kerasa ada sih ya, cuman apa ya, oh tenang-tenang ya gitu. Jadi nggak mikirnya nggak terlalu jauh ke yang "Aduh, mau mati gitu enggak teh. Insya Allah. Gitu aja Teh Rani, moga-moga bermanfaat Luar buat yang biasa, lain. Masya Allah. Hatur nuhun sharingnya Teh Meli Hamidah, Masya Allah, tabarakallah, pejuang anxiety. Jadi kalau tadi di awal ya, kita memenuhi fisiologis. Jadi ketika cemas, cek dulu apakah saya belum makan, atau mungkin tadi ada rasa yang belum terpenuhi. Atau masalahnya ternyata bukan di fisiologisnya. Kalau tadi Teh Meli udah sampai ke tahap aktualisasi diri ya. Ternyata obat dari kecemasan itu belajar, bertumbuh, dan kontribusi. Ketika beliau sudah bisa mengajarkan orang, kok level energinya naik ya? Dan sekarang dari kondisi fisiknya sudah lebih membaik. Masya Allah, tabarakallah. Semoga sehat-sehat terus Teh Meli. Masya Allah. Oke, di sini ya Terina nih, ada lagi tadi nih. Iya, Teh Rani Dari nih Adi dari Kak Hikmah. Tadi aku rasain pegel di pinggang teh sama aku juga. Oh, Nah, jadi aduh ini tadi ya aku gitu. rasain pegal di pinggang Teh. Ya, jadi Ya, bisa jadi di area pinggang itu ada organ ginjal dari unsur air yang dia sedang memberikan sinyal. Apakah, ayo dong, minta minum dong. Atau dia baru dilemahkan oleh aktivitas yang berlebih, kurang tidur, atau mungkin karena rasa takut. Akhirnya ada emosi tertentu yang menyabotase energi tubuh kita. gitu. Untuk teman-teman, Terus terima nih, kasih yang udah sharing. ini dari Bunda Cida, Kak. Katanya tadi ada pusing, sariawan, wow, pegal leher, punggung. Itu yang aku rasain, Masya Allah. Agak nyesek juga Teh. Nah ini, rasa sesek ini apakah seseknya dari paru-paru atau seseknya dari organ yang lain? Ada emosi apa di balik itu? Dan insya Allah kita akan bahas ini lebih panjang. Ya, mangga Teh Rina. Oke, untuk mungkin dari Bentar teman-teman Teh, bentar Teh. ya, Ini bermanfaat nggak sih teman-teman? Kelas kita malam ini tuh apa sih yang dirasakan? Boleh dong sharing apa pembelajaran terbaik selama 1,5 jam di malam sekarang ini? Boleh di-share? boleh teman-teman. Takutnya ada beberapa yang tadi Teh Rani sampaikan mungkin kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Teh boleh izin bertanya, boleh Kak? Silahkan. Ada yang mau on cam juga boleh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum Boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Eh, Sebelumnya aku pengen tanya dulu. Jadi qadarullah ya ada acara ini, aku belum lama ngerasain psikosomatis gitu. Masya Allah. Sebelumnya aku punya sedikit trauma di fase melahirkan karena eh, anak aku wafat saat melahirkan. Innalillahi. Kemudian itu 1,5 tahun yang lalu. Nah, kemudian tahun ini lagi berusaha buat pulih gitu ya, Teh. Memulihkan diri. Kemudian mencoba untuk melawan trigger atau dari trauma itu ya. Nah, qadarullah kemarin datang ke acara klinik tempat aku melahirkan Hmm. dan membahas tema tentang melahirkan juga. Dan di sepanjang acara itu aku awalnya sehat gitu ya datang, Hmm. kemudian tiba-tiba rasanya tuh pusing,
Terus tapi apa ya, pusingnya itu beda gitu. Hmm. Bukan pusing yang cenut-cenut, tapi kayak Hmm. pusing di area belakang kepala gitu, sebelah kiri. Tapi saat di acara itu aku masih tahan, terus aku ya udah aku makan, mungkin lapar atau apa gitu kan ya. Makan udah, pas pulang sampai rumah itu baru kerasa pusingnya itu makin kuat dan sampai muntah semua gitu. Oh. Muntah-muntah semuanya. Sampai akhirnya aku tidur itu harus apa ya, sambil nangis terus minta tolong sama Allah buat ditenangin Hmm. baru bisa tidur gitu. Jadi kayak kerasa oh mungkin banyak emosi yang apa ya, belum sepenuhnya keluar gitu ya dari trauma aku kemarin. Jadi apa ya, kayak kalau yang tadi Teteh jelasin tuh, kalau aku kan dari psikologi ya sebelumnya backgroundnya. Jadi eh, lebih sering ikutnya kayak ya atur nafas, healing secara gitu, relaksasi dan lain sebagainya. Jadi baru kali ini ada metode akupuntur ya yang aku dapetin dari Teteh gitu, Masya Allah. Eh, belum sih, mungkin aku masih apa ya, sama fisik aku sendiri mungkin aku belum terlalu peka gitu. Jadi bener gak sih, bisa gak sih ada pengaruhnya gak sih gitu ketika dipijit itu bisa ngefek gak sih, itu aku masih mungkin belum sadar gimana atau belum pernah rutin tuh kali ya ngelakuinnya. Jadi masih meraba-raba gitu teh, masih awal banget gitu pelajaran ini. Cuman memang yang tadi disampaikan itu buat aku tuh bener banget ya, maksudnya ternyata dari pola makan kita tuh mungkin ada alarm tubuh yang kita tuh kayak ngerasa cuma pengen aja gitu ya, jadi kerasa gitu, oh iya ternyata emang ya, ternyata hidup kita itu penuh dengan tanda-tanda dari Allah ya gitu, tapi kitanya sering nggak sadar atau nggak punya ilmu itu gitu. Yang oh iya yang pengen aku tanyain sebenarnya, dari rasa cemas yang aku sadari itu, atau rasa trauma yang aku sadari itu, sebaiknya, aku harus menghadapi itu, trauma itu gitu ya, atau menghindari lagi gitu Teh. Selama ini mungkin aku menghindari trigger-triggernya gitu. Karena kan kalau di sosial media gampang lah tinggal unfollow atau tinggal nggak lihat hal-hal itu gitu kan. Tapi kalau secara langsung, ketemu langsung dan lain sebagainya, ataupun ketika nanti diamanahi lagi gitu untuk hamil melahirkan, itu kan pasti harus dihadapi secara langsung gitu. Jadi belum ngadepin aja udah muncul kecemasannya gitu Teh. Itu mungkin ada pandangan dari Teh Rina seperti apa. Makasih banyak ya Teh. Masya Jazakallah khair. Assalamualaikum. Allah, jazakillah khair. Terima kasih untuk sharingnya Bunda Cida. Jadi kalau tadi pertanyaan yang paling saya mau jawab pertama adalah apakah kita menghadapi atau menghindari? Mau sampai kapan kita menghindari? Jawaban saya adalah hadapi. Tapi semampumu, tapi semampunya. Dan mulai dipecah. Misal, dikenalin dulu. Ini rasanya apa ya? Dari mual ini ada rasa apa? Rasa takut, rasa marah, rasa kecewa, rasa kacau. Kalau ini rasa kecewa misalnya, atau rasa kecewa. Rasa kecewa sama siapa? Sama diri, sama kondisi, atau jangan-jangan ada sudut hati yang mohon maaf, kecewa sama ketetapan Allah. Dan di situ apakah itu perlu kita taubati, perlu diistighfari, Teteh yang tahu. Bunda Cida yang paling paham. Yang kedua, temukan besti, temukan tempat yang tepat ketika Teteh mau melakukan pemulihan, temukan besti yang tepat. Karena banyak orang yang berusaha memulihkan dirinya sendiri, akhirnya apa? Energinya tidak cukup kuat, dan akhirnya kacau. Malah kacau ya, sampai tadi muntah, atau mungkin sampai menarik diri itu bisa jadi. Bisa sekacau-kacaunya. Dan itu tidak saya harapkan. Makanya kalau saya biasanya, kalau untuk yang masih butuh pendampingan, silakan boleh datang langsung,
kita terapi dulu fisiknya sambil nanti penataan di ruang alam bawah sadarnya. Atau kalau Teteh merasa kayaknya aku juga punya kok komunitas atau teman yang minimal ketika Teteh mau nangis, Teteh nggak usah pura-pura kuat. Teteh bisa nangis, bisa peluk orang itu seerat-eratnya. Karena apa? Menangis adalah rahmat dari Allah, cara tubuh menyeimbangkan kembali energinya. Dan biasanya setelah menangis, Allah turunkan rasa sakinah. Disitulah kita mulai bisa menata kembali. Ya Allah, apa sih yang sebenarnya? Apa sih yang benar-benar saya rasakan? Dan sepertinya ini ada emosi berlapis, butuh kesabaran. Gitu Bunda Cida. Ini Teh Meli, raise hand lagi Teh. Mau ada yang di-sharing lagi? Aman kayaknya. Iya. Dan untuk Bunda Cida, semoga menjawab keresahannya. Iya, dan ini ada lagi di kolom Teh Rani, chat. Iya, di kolom chat nih ada dari Kak Hikmah. Tadi katanya bermanfaat Teh, jadi lebih santai, tidak terlalu takut jika suatu saat kecemasan itu muncul. Sama ada dari Kak Heni, selama pembelajaran Heni jadi menelaah ulang dari mana sumber kecemasan Heni selama ini. Terus mengkaji organ mana saja yang energinya butuh diregulasi. Insya Allah. Sekalipun nanti muncul lagi kecemasan, Heni bisa tahu dari mana cemas ini dan bisa membuyarkan rasa itu agar tidak jatuh ke psikosomatis. Sama ada satu lagi dari Kak Winda, sangat bermanfaat ya, Masya Allah. Jadi tahu perlahan-lahan cara mengenali diri sendiri. Sebenarnya diri sendiri lagi kenapa? Apa yang lagi dicemasin, lalu apa yang harus dilakukan. Masya Allah, terima kasih banyak Teh. Terima kasih banyak juga Kak Winda. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lainnya, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Boleh? Halo, gimana teman-teman? Ada yang masih mau sharing mungkin? Insya Allah, semoga teman-teman sedang mengenali diri lebih dalam, Teh Rina. Baik. Ini ada sedikit dari tadi kan ada sharing dari Kak Winda ya. Mungkin teman-teman mungkin teman-teman ada yang mau sharing lebih lanjut lagi seperti Kak Winda yang ingin lanjut untuk menuntaskan menyelami ruang alam bawah sadar. Bagaimana kita menemukan cemas karena apa? Mungkin ada teman-teman yang ingin di sini mungkin waktunya terbatas. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing lebih lanjut lagi. Boleh, kita ada mengadakan kelas panjang. Apa sih Teh kelas panjang itu? Jadi untuk kelas panjang itu kita ada pendampingan selama 7 hari dan teman-teman selama 7 hari ke depan itu boleh sharing curhat apapun dalam bentuk grup dan akan dibantu mentoring oleh Teh Raninya langsung ya. Itu bentuknya gimana Teh? Jadi nanti bentuknya itu kita dalam grup 24 jam teman-teman bisa sharing apapun di dalamnya gitu. Teh Rani? Ya. Ya, untuk mengadakan kelas panjang, teman-teman di sini mungkin ada yang bertanya, kira-kira berapa Teh kalau misalkan mau ikut kelas panjangnya? Gitu. Boleh Teh Kira-kira Rani? berapa Teh? Kira-kira berapa Teh? Boleh Teh Ini Teh ada Rani. yang mau ikut dulu nggak? Ada yang berminat mungkin dari teman-teman untuk mengikuti kelas panjang. Jadi di sana teman-teman boleh sharing, boleh curhat, boleh apapun selama 24 jam selama masih memungkinkan untuk Teh Rani
Teh Rani untuk membantu. Maaf kalau topik sedikit. Kita ngobrol panjang puas. Dan oke, kita membuka 7 days holistic class self healing agar kita bisa kembali menyelami diri, memetakan kepingan-kepingan puzzle apa sih yang mungkin dari alam bawah sadar belum selesai dari masa lalu, atau ada emosi-emosi, lapisan-lapisan emosi yang belum terilis. Kita akan menjadi satu komunitas, belajar bersama, bertumbuh, menebar manfaat. Untuk apa? Kita kembali bisa berdaya, kembali bisa sehat. Dan harga normalnya adalah di 299.000 untuk harga normalnya. Gimana teman-teman? Ada yang mungkin sedikit, aduh, kayaknya saya butuh deh gitu untuk teman sharing gitu. Boleh. Tapi untuk teman-teman yang hadir malam ini, kita adakan diskon. Jadinya berapa tuh Teh? diskon. Yuk. Oh, diskon ya, Teh. Diskon untuk peserta Zoom Peserta malam Zoom malam ini. ini. Oke. Tuh, jadi hanya 199.000 aja. Kayak Teh Rina katanya nih, Teh maaf kalau di luar topik sedikit. Saya sama seperti Bunda Cida. Tapi yang saya mau tanyakan adalah saya sudah 1,5 tahun belum diberikan hamil lagi. Lalu ada yang menyarankan untuk pijat di kaki. Apakah itu termasuk yang kita bahas? Bisa jadi iya. Karena ada titik-titik di kaki kita ini yang dia langsung menutrisi rahim, menguatkan rahim kita. Jadi untuk program kehamilan, makanya kalau teman-teman pernah dengar tentang akupuntur program kehamilan atau akupresur program kehamilan, apa yang kita regulasi? Yang kita regulasi adalah energi tubuhnya agar apa? Tubuh kembali seimbang, bisa menutrisi rahim dengan optimal, gitu Kak. Gimana Kak? Cukup menjawab untuk Kak Anissa. Oke. Dan untuk teman-teman yang mau kembali untuk menyelami diri lebih dalam, mari kita bergabung. Teh, grup tadi bisa untuk promil. Bisa. Grup, boleh Teteh. Pokoknya untuk kelas 7 hari ke depan ini yang didampingi oleh langsung Teh Rani, apapun yang Teteh mau sharing di dalamnya, itu boleh banget ya. Nah, untuk teman-teman yang memungkinkan langsung daftar malam ini juga, ya Teh Rani dapat harga spesial lagi. Berapa tuh Teh? Berapa Teh maunya Teh? Untuk 10 orang pertama yang daftar malam ini, tuh dapat harga diskon spesial lagi. Hanya di 99.000 aja. Gitu. Kalau mungkin kalau misalkan teman-teman di sharing Zoom seperti ini kan terbatas oleh waktu, sama mungkin ada rasa kayak, aduh aku agak gimana gitu ya kalau cerita terlalu banyak orang atau gimana. Nah, kalau di kelas kita itu jadi sama-sama sharing gitu. Dari Teh Rani mungkin nanti juga dibantu mentoring, terus dari teman-teman lainnya juga mungkin ada beberapa pengalaman-pengalaman, jadi kita sharing di dalamnya. Gitu. Boleh yuk yang mau ikut, yang mau gabung, boleh langsung chat adminnya, nanti dibantu oleh adminnya langsung. Karena Gitu. hanya untuk 10 pendaftar pertama yang mendapat Harga spesial. Masya Allah, kita belajar bareng-bareng ya. Dan Teh kenapa sih berbayar gitu ya? Berbayar ini untuk apa? Untuk mengikat keseriusan dari pembelajaran teman-teman. Agar lebih kerasa ada effortnya. Itu aja. Jadi ketika kita mengeluarkan sesuatu yang berharga, insya Allah kita akan lebih berjuang sampai akhir. Karena sebelum-sebelumnya ketika
Rani buka dan free, hari pertama sudah hilang teman-temannya. Karena apa? Karena ternyata untuk belajar itu butuh effort. Gitu teman-teman. Bismillah ya. Mari kita gabung bersama. Dan mumpung harganya segini, asik. Harga besok naik ya udah kayak apartemen Teh Rina. Kita belajar bareng, kita berjuang bareng, kita sharing insight bareng-bareng, dan di situ kita mendapatkan komunitas pembelajar yang bisa saling support, solid insya Allah. Dan semoga Allah berkahi, Allah mudahkan segala proses pemulihannya. Oke. Oke, Teh Rani ini di sini banyak yang mau teh boleh ya untuk yang berminat. Ini katanya ke Teh Rani atau ke admin daftarnya langsung ke admin aja ya? Langsung Ya ke Teh, iya. admin. Langsung ke admin aja. Terus di sini ada Teh Meli, qadarullah setelah rutin terapi akupuntur saya hamil lagi teh pada usia 40, Masya Allah. Insya Allah. Jadi kalau untuk soal kehamilan, kesehatan, itu apapun yang kita lakukan adalah sebuah ikhtiar. Untuk apa? Ketika Allah titipkan rezeki itu, tubuh kita sudah siap untuk bekerja secara optimal. Bismillah ya. Bismillah. Teh Mau minta WA adminnya lagi katanya Teh, mangga. admin yang tadi share Zoom ya, betul. Boleh langsung chat ke adminnya aja ya. Sebentar. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu atau ini karena waktu sudah menunjukkan 21.03. Mohon maaf kita lebih 3 menit. Masya Allah. Mangga Teh Rina. Oke, karena waktunya sudah pukul 21 ya. Sebelum penutupan, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang bersedia hadir sampai akhir. Semoga kita bisa bertemu lagi di healing-healing berikutnya. Nah, untuk teman-teman yang nanti ikut join bersama kami di grup berikutnya, selamat bertemu kembali. Mungkin untuk hari ini kita cukup. Mohon maaf apabila dari saya ataupun dari Teh Rani ada ucapan atau sesuatu yang mungkin kurang banget nih misalkan, mohon dimaafkan ya. Boleh nih yang terima kasih Tirani, ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih kembali untuk teman-teman. Kita akhiri kelas ini dengan mengucapkan hamdalah dan beristighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita tutup, cukup ya untuk teman-teman. Nanti saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang mau gabung di kelas panjangnya, boleh langsung chat ke adminnya, nomor adminnya yang tadi share link Zoom-nya ya. Oke, saya Rina dan Teh Rani izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Teh. Sawang sulna, hatur nuhun. Oke, izin pamit ya. 1, 2, 3. Oke.